sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sinta Permana Putri, STMPWK, dosen S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT yang disusun dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada bidang pengajaran. Kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Kota dan Wilayah Cerdas atau STPL 4404 sebagai mata kuliah ampuhan utama saya. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman dalam merencanakan suatu kota dan wilayah cerdas sebagai paradigma baru dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 minggu dengan model pembelajaran yakni asinkronus, yaitu melalui pembimbingan mandiri dan juga tutorial online, dan juga sinkronus, yaitu melalui tutorial webinar maupun tutorial tatap muka. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai teori dalam merencanakan suatu kota wilayah cerdas, tetapi juga prosedur dan juga implementasi dari rencana kota dan wilayah cerdas dalam suatu alur yang logis dan aplikatif. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, dimulai dari pengantar kota dan wilayah cerdas pada minggu pertama, hubungan kota dan wilayah cerdas dengan PWK pada minggu 2 dan 3, kerangka model kota dan wilayah cerdas pada minggu keempat, proses pengembangan kota dan wilayah cerdas pada minggu kelima, Smart City sebagai paradigma keberlanjutan cerdas pada minggu keenam, aspek teknologi dalam perencanaan kota dan wilayah cerdas pada minggu ke-7 dan 8, kasus-kasus implementasi kota dan wilayah cerdas di Indonesia dan di negara lain pada minggu ke-9 dan 10, pengukuran kesiapan kota dan wilayah cerdas pada minggu ke-11 dan 12, telaah master plan kota dan wilayah cerdas pada minggu ke-13 hingga 15, dan diakhiri dengan ujian akhir semester pada minggu 16. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan model pembelajaran yang dipilih oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa yang memilih model pembelajaran asinkronus melalui tutorial online, maka bobot penilaian ditentukan dari 30% nilai tutorial online dan 70% dari nilai akhir semester yang dapat ditempuh mahasiswa melalui ujian online maupun ujian tatap muka. Pada komponen nilai tutorial online, nilai tersebut mencakup kehadiran sebesar 20%, diskusi 30%, dan tugas 50%. Bagi mahasiswa yang memilih model pembelajaran sinkronus, maka bobot penilaian ditentukan dari 50% nilai tutorial tatap muka maupun tutorial webinar, dan 50% ditentukan dari nilai ujian akhir semester yang dapat ditempuh mahasiswa melalui ujian online maupun ujian tatap muka. Pada komponen nilai tutorial webinar, nilai tersebut mencakup nilai tugas 30%, keaktifan 30%, dan kehadiran sebesar 40%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya dengan mahasiswa pada sesi keempat mata kuliah Kota dan Wilayah Cerdas dengan topik kerangka model kota dan wilayah cerdas. Pada sesi ini, mahasiswa akan belajar mengenai kerangka awal Smart City, perkembangannya di negara luar, dan implementasinya di Indonesia. Setelah menempuh materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kerangka model kota dan wilayah cerdas secara komprehensif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sinta. Selamat malam Ibu. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali pada sesi keempat mata kuliah Kota dan Wilayah Cerdas ya, dengan kode STPL 4404. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai kerangka model kota dan wilayah cerdas. Nah, kalau kita lihat pada peta kompetensinya, di sini kita ada di posisi minggu keempat, begitu ya, dengan capaian utama, yaitu setelah mempelajari sesi ini, teman-teman diharapkan mampu untuk
menjelaskan kerangka model kota dan wilayah cerdas secara komprehensif gitu ya. Mulai dari awal perkembangan dari kerangka Smart City ini, kemudian bagaimana kerangka Smart City ini berkembang di negara luar gitu ya, dan bagaimana pengembangan dari kerangka ini dalam konteks Indonesia gitu ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini gitu ya, mungkin saya akan mereview sedikit gitu ya tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya pada minggu 1 dan minggu 2 gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengantar kota wilayah cerdas dan bagaimana hubungannya dengan bidang kita di PWK begitu ya. Nah, mungkin sambil saya absen ya di sini ya. Di sini Mbak Halimah apakah hadir? Hadir Ibu. Oh ya, baik. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak Mbak, kira-kira apa sih yang masih diingat dari pembelajaran sebelumnya? Baik, hal yang masih saya ingat dari materi yang sebelumnya sudah disampaikan yaitu tentang pengertian Smart City dan juga sejarah perkembangannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Halimah. Kita lanjut. Mungkin di sini ada Mbak Yunita Setianingrum. Apakah hadir? Hadir Ibu. Oh ya, baik. Mungkin Mbak Yunita bisa menambahkan begitu mungkin apa yang masih diingat gitu ya tentang materi sebelumnya. Untuk materi sebelumnya yang masih saya ingat adalah ada 3 komponen utama yang membentuk Smart City, Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih ya teman-teman semuanya. Jadi benar tadi ya ada beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti apa itu Smart City, kemudian bagaimana awal dari pengembangan Smart City itu gitu ya. Kemudian bagaimana pengaruh teknologi informasi di dalam struktur ruang gitu ya. Kemudian komponen utama kota gitu ya, yang tadi dijelaskan oleh Mbak Arum gitu ya. Dan jangan lupa ada 4 kata kunci penting ya di dalam Smart City itu gitu ya. Mungkin ada yang masih ingat juga yaitu teknologi, inovasi, kolaborasi, dan juga pengelolaan dari dimensi aspek-aspek kehidupan kota gitu ya. Nah, dimensi atau aspek-aspek kehidupan kota itulah yang akan menjadi topik kita hari ini. Oke, jadi di dalam sesi ini kita akan belajar mengenai tadi ya kerangka awal dari Smart City, kemudian bagaimana kerangka ini berkembang di negara-negara luar gitu ya, dan bagaimana konteks perkembangan dari kerangka Smart City ini di Indonesia. Nah, untuk mengawali sesi kita hari ini, mungkin saya akan memutarkan video begitu ya. Teman-teman bisa simak dan mungkin nanti saya akan bertanya kira-kira isi video ini apa gitu ya. Saya putarkan terlebih dahulu. Suaranya apakah masuk, teman-teman? Oh, sudah Ibu. Masuk Oh ya, Ibu. baik. I look at you? Okay. Okay. Let me just think now, what am I going to say? Jamie, what makes a smart city really smart? Well, it's the people. Well, a smart city is about people. Your power as a city lies with the masses, with the people living in those cities. So as more people become involved and as more people are aware contextually of what exists around them, the smarter we get as citizens. Every citizen is a sensor, has a mobile device in his pocket, and he can in real time actually tell the city what's happening. Okay, so instead of the city investing in infrastructure, look at your citizens as your infrastructure. We want to get data from across all the entities that constitutes the city and make that data smart. So to be able to, for example, predict storms. Like you have a better waste management system, you have a better mobility app for your citizens, you have a better transportation system, you improve it. The real opportunity for smart cities is how we take advantage of the technology, but ultimately it's about how people benefit from the technology. The really smart cities are the ones that use technology strategically because they have laid the foundation of the process itself, which is very smart. We're seeing the smartest cities having the ability to combine digital with extremely traditional forms of communication. What makes a smart city
is the legislature, the mayor and the city council understanding what's going on with their city at the right time, or the emergency responders, regardless of jurisdiction, understanding exactly what they can do to help in an emergency response. That's a smart city to me. Oke, baik teman-teman semuanya. Setelah tadi sudah mendengarkan video dari Smart City, video tentang Smart City ini, kira-kira apa nih informasi yang bisa kita dapat dari video ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Bu izin menyampaikan terkait video yang telah ditayangkan tadi. Iya, Eh, silakan. Jadi dalam video tadi secara singkat menggambarkan bahwa ada beberapa tokoh sudut pandang mengenai bagaimana suatu kota itu dapat disebut sebagai smart city. Kurang lebihnya intinya itu sih Bu poinnya. Oke, baik, terima kasih Mas One. Kita tampung dulu ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan kira-kira apa lagi yang disampaikan di dalam video tersebut? Silakan. Menambahkan, Bu. Ya, silakan Mbak Arum. Dari video tersebut disebutkan yang membuat kota itu smart city adalah keterlibatan orang yang di dalamnya itu. Oke, baik. Tadi sudah tepat ya yang dijelaskan teman-teman. Jadi video tersebut berisi mengenai pandangan gitu ya, berkaitan dengan apa sih yang apa saja sih yang membuat kita itu bisa menyebut kota itu smart gitu ya. Tadi disampaikan salah satunya adalah people gitu ya, yang disampaikan oleh Mbak Arum tadi gitu ya. Mungkin selain people, yang tadi dijelaskan juga di dalam video adalah tadi ya, kota itu dikatakan smart gitu ya ketika ada pengelolaan limbah yang tepat gitu ya, kemudian ada transportasi yang baik gitu ya, kemudian ada sistem tata kelola pemerintah yang baik juga gitu ya, yang mana memungkinkan pemerintah itu mengetahui apa yang real terjadi di dalam masyarakat begitu ya, kemudian mengambil keputusan secara tepat gitu ya, dan menghasilkan suatu layanan yang efektif begitu ya. Nah, hal-hal itulah yang bisa kita sebut dengan istilah kerangka dimensi ya, kerangka dimensi dari Smart City, yang mana istilah ini merujuk pada aspek-aspek kehidupan dari suatu kota. Nah, kalau kita ngomongin kerangka awal Smart City gitu ya, nah ini kalau kita lihat dari perkembangan awalnya gitu ya, saat awal-awal Smart City ini, model atau kerangka yang paling populer itu disampaikan oleh Griffinger ya pada tahun 2007. Jadi di sini kalau teman-teman mungkin baca literatur gitu ya, mungkin masih ada yang paling awal gitu ya, lebih awal lagi daripada yang ditemukan oleh Griffinger ini gitu ya. Namun yang disampaikan oleh Griffinger ini gitu ya mengenai kerangka Smart City ini menjadi yang paling populer gitu ya. Jadi kalau teman-teman cari di literatur gitu ya, cari penelitian tentang Smart City gitu ya, nah itu biasanya banyak yang merujuk kerangka dari Griffinger ini gitu ya. Nah, jadi Griffinger ini menyampaikan bahwa Smart City ini terdiri dari 6 dimensi ya, teman-teman ya. Ada smart economy yang menekankan pada daya saing ekonomi gitu ya, melalui inovasi dan juga produktivitas gitu ya. Kemudian dimensi kedua ada smart people gitu ya. Di sini masyarakat penekanannya adalah pada masyarakat yang kreatif gitu dan terbuka terhadap inovasi. Selain itu, dimensi ketiga ada smart governance ya. Jadi di sini penekanannya adalah pada tata kelola perkotaan yang berbasis teknologi. Selain itu, dimensi keempat ada smart mobility, di mana sistem transportasi itu harus terkoneksi gitu ya, aman dan juga berkelanjutan. Nah, selanjutnya dimensi kelima itu ada smart environment ya. Jadi di sini penekanannya adalah pada sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan. Dan terakhir ada yang disebut dengan smart living ya, yang menekankan pada kualitas hidup masyarakatnya. Nah, kalau kita lihat dari kerangka awal Smart City dari Griffinger ini, yang menarik adalah Griffinger ini menyusun kerangka ini dalam bentuk indikator ya, indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan suatu kota gitu ya.
yang mana itu dilengkapi juga dengan data-data yang dibutuhkan gitu ya. Jadi ini sangat membantu sekali gitu ya, khususnya bagi Indonesia gitu ya, dalam dia itu bisa menjadi cerminan dalam ini ya, menghasilkan data-data yang dibutuhkan untuk kita memantau perkembangan dari smart city itu di Indonesia gitu ya. Jadi kerangka dari Griffinger ini sangat bermanfaat gitu ya dari untuk pengembangan dari smart city ini. Nah, kalau teman-teman lihat lagi gitu ya, sebenarnya kerangka smart city ini hingga saat ini sudah semakin berkembang gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca literatur, mungkin akan banyak menjumpai gitu ya, ada beragam kerangka smart city selain versinya dari Griffinger tadi gitu ya. Nah, salah satunya adalah yang disampaikan oleh Konkana Kaun ya pada tahun 2013 ya. Jadi di sini smart city itu tidak hanya disusun oleh 6 dimensi saja ya teman-teman ya, tapi ada 8 ya di sini, mulai dari smart governance gitu ya, smart energy, smart infrastructure sampai smart citizen. Oleh karena itu dia dikenal dengan sebutan smart diamond gitu ya, karena bentuknya ini 8 dimensi ini menyusun seperti berlian gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari dimensinya gitu ya, dimensi penyusunnya, di sini tuh ada yang sama, ada juga yang beda ya. Kita lihat dari smart governance ini sama ya dengan model Griffinger sebelumnya. Kemudian kalau smart citizen ini dia istilah lain dari smart people ya, isinya adalah sama gitu ya. Kemudian smart energy dan juga building gitu ya, ini sebagai cerminan dari smart environment gitu ya. Kemudian smart mobility sama, smart infrastructure dia penekanannya pada layanan kota sehingga menjadi cerminan dari smart living ya. Jadi masih sama. Kemudian ada smart teknologi. Nah, di sini mungkin yang berbeda ya dari model yang disampaikan oleh Kaun ini gitu ya. Nah, di sini smart teknologi dia pisah menjadi satu dimensi sendiri gitu ya. Dan selanjutnya adalah smart healthcare gitu ya, yang menjadi bagian dari smart living gitu ya. Nah, kalau kita lihat perbedaannya gitu ya dengan kerangka Smart City Griffinger ini gitu ya, dia tuh perbedaannya bisa kita lihat dari orientasinya gitu ya. Kalau model awal dari Griffinger dia berorientasi pada pengembangan perkotaan secara holistik gitu ya. Nah, kalau si Kaun ini dia berorientasi pada penggunaan ICT gitu ya atau layanan digital gitu ya. Nah, jadi dapat kita katakan di sini kalau si modelnya Griffinger itu dia menjadi awal konseptual dari perkembangan kerangka smart city. Nah, kemudian kerangka tersebut dikembangkan oleh Kaun ini gitu ya menjadi suatu implementasi smart city yang berbasis pada ICT atau layanan digital. Nah, lalu bagaimana Bu dengan Indonesia gitu ya? Seperti apa sih kerangka smart city ini berkembang juga di Indonesia gitu ya? Nah, sama dengan negara-negara lain gitu ya, yang mereka punya model smart city masing-masing gitu ya. Indonesia juga punya nih gitu ya. Indonesia punya yang namanya Garuda Smart City Model. Jadi Garuda Smart City Model ini merupakan salah satu kerangka smart city yang dikembangkan di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat modelnya, di sini fokusnya itu ada pada smart people, smart infrastructure, dan juga smart governance ya, sebagai enablers atau faktor penggerak utama gitu ya, agar smart economy atau smart society dan juga smart environment ini bisa berjalan secara efektif gitu ya. Jadi dia ada 3 dimensi penggeraknya agar 3 dimensi lain itu turut bisa berjalan secara efektif gitu ya. Nah, selain dari Garuda tadi ya, model Garuda tadi, kerangka smart city di Indonesia itu ada juga yang versinya Kemenkominfo ya. Jadi Indonesia ini, pemerintah Indonesia merilis kerangka smart city gitu ya melalui Kementerian Kominfo gitu ya. Nah, berbeda dengan model lain yang dia dikembangkan secara konseptual gitu ya. Model Smart City versi Kemenkominfo ini dia disusun sifatnya lebih seperti operasional gitu ya, karena dia dituangkan di dalam
pedoman gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah baca ada yang disebut dengan pedoman gerakan menuju 100 Smart City ya, yang diinisiasi di tahun 2017 oleh Kemenkominfo gitu ya. Jadi panduan ini digunakan sebagai acuan untuk pemerintah daerah gitu ya dalam menyusun pengembangan master plan smart city gitu ya di daerahnya masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari dimensinya, di sini juga ada yang sama, ada yang beda ya. Yang berbeda adalah misalnya ini ya, smart people di sini diganti istilahnya dengan smart society ya, tapi intinya sama ya, tentang masyarakat. Kemudian smart mobility. Nah, di sini juga dia tidak terpisah ya smart mobility-nya, tapi dia menjadi bagian dari smart living gitu ya. Lalu ada di sini ada smart branding ya. Nah, kenapa ada smart branding? Karena di sini pemerintah Indonesia tuh melihat bahwa banyak potensi di Indonesia yang belum dikenal secara masyarakat luas gitu ya. Jadi diperlukan satu dimensi khusus gitu ya yang digunakan untuk membangun identitas daerah dalam rangka menangkap peluang ekonomi gitu ya. Jadi di sini ada yang kita sebut dengan smart branding gitu ya. Nah, mungkin sampai situ dulu. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oke, Sudah baik. cukup, Sepertinya, Ibu. oke, baik. Kalau sudah cukup, kita akan lanjutkan ke kuis ya, teman-teman ya, untuk menguji pemahaman teman-teman atas materi yang sudah disampaikan. Nah, pertanyaan pertama nih, apa saja yang termasuk dalam kerangka model Smart City ini? Mungkin siapa yang mau menjawab? Apa saja yang termasuk dalam kerangka model Smart City? Tadi sudah saya jelaskan ya. Silahkan. Siapa mungkin yang menjawab? Mungkin Mas Krendi boleh bantu dijawab untuk yang pertanyaan pertama. Ya, oke. Silahkan Mas Krendi. Apa saja nih yang termasuk dalam kerangka model Smart City? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Dalam apa saja yang termasuk dalam kerangka model Smart City? Yang pertama itu ada Smart Government, Ibu. Yang kedua itu ada Smart Economy. Yang ketiga itu ada Smart People. Yang keempat itu ada Smart Mobility. Dan yang kelima itu ada Smart Environment. Dan juga yang terakhir itu ada Smart Living, Ibu. Oke, Thank you. baik. Terima kasih banyak Mas Krendi ya. Jadi betul tadi ada beberapa yang disampaikan ya yang menjadi kerangka model Smart City. Namun sebenarnya itu bergantung pada daerahnya ya atau kota yang menerapkannya. Karena model Smart City ini ada banyak gitu ya. Ada yang terdiri dari 8 dimensi, ada yang 4 dimensi gitu ya, 6 dimensi tergantung daerah itu berasal gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua nih, teman-teman. Siapa yang menjadi pusat dari konsep Smart City? Apakah teknologi atau masyarakat? Nah, ini tadi juga sudah banyak dibahas di videonya ya. Silahkan. Saya, Bu, mungkin. Oh iya, boleh Mas Sone, silahkan. Jadi untuk pertanyaan siapa yang menjadi pusat dari konsep Smart City itu adalah jawaban menurut saya adalah masyarakat. Mengapa? Pusat dari konsep Smart City itu adalah masyarakatnya karena teknologi hanyalah alat dalam membantu meningkatkan pelayanan yang mungkin bertujuan untuk efisien kota. Seperti itu sih, Bu. Oke, baik. Jadi benar ya. Jadi yang menjadi pusat dari konsep Smart City yang tadi juga dijelaskan di video itu adalah berpusat pada masyarakatnya. Karena di dalam kita mengukur keberhasilan Smart City itu juga tidak pernah diukur dari seberapa canggih teknologi yang dihasilkan ya, tapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari teknologi itu untuk masyarakatnya, begitu ya. Jadi penekanannya adalah pada masyarakatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa nih perbedaan kerangka awal Smart City dengan kerangka Smart City Indonesia versi Kemenkominfo? Nah, tadi di slide sebelum ini ya. Silahkan. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu, Oh ya, silahkan Mbak Lima. izin menjawab Ibu untuk perbedaan dari kerangka awal Smart City dengan kerangka
Smart City versinya Kemenkominfo, yaitu kalau di versi Kemenkominfo itu ada Smart Branding sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan juga identitas daerah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rimah. Tadi betul ya, ada smart branding, kemudian ada smart mobility ya, yang include di dalam smart living, dan juga ada smart people ya, yang berubah nama menjadi smart society ya, kalau versinya Kemenkominfo. Baik, terima kasih. Satu lagi nih, pertanyaan nih. Mungkin ada yang bisa menjawab. Mengapa sih setiap kota atau wilayah di dunia ini dapat memiliki kerangka dimensi yang beragam atau berbeda-beda? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Septi. Ini mungkin dikarenakan setiap daerah ini memiliki fokus yang ingin dikembangkan masing-masing, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Betul ya tadi Mbak Septi yang disampaikan Mbak Septi. Jadi memang setiap daerah itu dia punya karakteristik, tantangan, dan potensi masing-masing ya. Baik bisa kita lihat dari kebudayaannya, kondisi ekonomi, sosialnya gitu ya. Bahkan kebijakan yang berlaku pun antar daerah itu beda-beda, antar negara dan segala macam gitu ya. Dan juga perkembangan dari teknologi informasi ini juga beragam ya. Jadi itulah mengapa kerangka ini tidak ada yang sama gitu ya. Mungkin banyak yang memiliki versinya masing-masing begitu ya. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman atas jawabannya. Jadi dari kuis ini menghantarkan kita pada kesimpulan berikut ya. Jadi ada satu kesimpulan yang menjadi highlight utama dari topik kita hari ini ya, bahwa tidak ada model baku di dalam Smart City. Kan kita lagi ngomongin kerangka model Smart City ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah tidak ada model baku di dalam Smart City ya. Jadi di sini tidak ada model tunggal gitu ya yang cocok gitu ya untuk diterapkan di setiap kota di apa namanya di dunia ini gitu ya. Jadi tidak ada desain model Smart City yang cocok untuk diterapkan di semua kota atau semua wilayah di dunia ini gitu ya. Jadi ini tuh harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Nah, di sini kita bisa melaksanakan Smart City mulai dari hal apapun gitu ya, bagi suatu wilayah gitu ya. Bisa melaksanakan Smart City mulai dari hal apapun, tidak meski harus dari Smart Governance-nya dulu gitu ya, bisa mulai dari Smart Living, Smart People, dan sebagainya gitu ya. Makin lama dia menerapkan Smart City, maka implementasi makin lengkap dan dia juga bisa semakin smart gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mendahulukan komponen yang kita prioritaskan ya. Nah, tadi ya berkaitan dengan model Smart City. Jadi tadi ada yang model yang dia mengutamakan implementasi teknologi gitu ya. Mungkin ada nanti teman-teman temukan yang mengutamakan Smart Living dulu gitu ya. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena model itu disesuaikan dengan prioritas permasalahan masing-masing daerah gitu ya. Mungkin bisa disesuaikan dengan visi misi juga gitu ya. Nah, di sini teknologi ini menjadi faktor penggerak gitu ya. Faktor penggerak utama gitu ya. Namun teknologi ini juga memerlukan dukungan dari sumber daya manusianya gitu ya, dari orang-orang atau masyarakatnya gitu ya, dan juga tata kelola pemerintahan yang disesuaikan dengan cara kerja Smart City. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya kesimpulan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya gitu ya. Sampai bertemu lagi pada sesi berikutnya untuk topik yang lain. Saya akhiri kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.